generasi Bumi Sholawat, khususnya kelas 8 Cambridge dan reguler. Sebelumnya saya mau tanya gimana kabar kalian di rumah? Sudah bosan? Nggak tahu mau ngapain? Pengen ke pondok, kangen? Ya, saya juga. Saya kangen sama pondoknya, nggak kangen sama kalian. Baik, langsung saja masuk ke tema atau sub materi pelajaran. Jadi yang akan saya sampaikan di sini sebagai salah satu preparation PT, persiapan PT, dan sepertinya ini kemarin sebelum hari raya beberapa kelas atau mungkin sebagian besar kelas belum disampaikan. Mungkin ada yang sudah disampaikan tapi sebagian besar belum. Tapi insya Allah saya yakin kalau kalian baca di sini unsur intrinsik teks drama, insya Allah kalian familiar dengan istilah-istilah di sini. Karena sebenarnya sama saja unsur intrinsik, banyak persamaan untuk unsur intrinsik teks drama dengan teks cerpen, teks novel, dan karya sastra lainnya. Ini nanti akan saya jelaskan satu-satu secara singkat. Karena di luar ini nanti kalian juga akan mendapatkan media PPT dari masing-masing guru, di buku paket pun juga ada. Kalau mau cari referensi lain di internet sangat banyak sekali. Oke, baik, kita mulai dengan yang pertama, teks drama dulu. Kalian harus memahami teks drama. Teks drama itu salah satu karya sastra, tapi spesial karena bukan hanya teks. Jadi selain masuk ke karya sastra, drama ini juga masuk ke seni pertunjukan karena ada performansinya seperti itu. Nah, karena ada performansinya tidak sekadar teks, maka unsur intrinsiknya lebih luas daripada cerpen, daripada novel. Kita mulai dari yang pertama, tema. Oke. Jadi drama, kalau kalian pernah lihat drama Korea atau kita mengartikan drama sebagai seni pertunjukan konvensional teater, pasti selalu ada tema garis besar cerita, benang merah ceritanya, entah itu tentang pendidikan, entah itu tentang keluarga, entah itu tentang konflik masyarakat, atau yang paling banyak sekarang ya tentang percintaan, persahabatan juga banyak. Itu tema. Kalian kalau mau menulis teks drama itu juga harus dimulai dengan menentukan tema dulu. Jangan belambiar, jangan langsung ujuk-ujuk nulis. Jadi pertama, oke, aku mau menulis tentang persahabatan di pondok pesantren. Nah, itu ditentukan dulu di tema. Kemudian ada alur. Ini insya Allah kalian sudah pernah belajar karena sudah diulang bolak-balik di teks cerpen dan teks novel. Alur ada 3. Sederhananya alur maju, mundur atau flashback, dan campuran maju dan mundur dalam satu cerita. Kemudian ada tokoh atau penokohan. Ini yang biasanya teman-teman kebalik. Jadi istilah tokoh dan penokohan memang sama, hampir sama, tapi pengertiannya berbeda. Tokoh itu anak-anak, jadi tokoh itu yang berperan dalam cerita. Jadi misalnya kalau kalian pernah mendengar atau membaca drama mengenai Romeo Juliet, di situ kan ada Romeo, ada Juliet, ada orang tuanya Romeo, ada orang tuanya Juliet dan sahabat-sahabat mereka. Nah, itu namanya tokoh. Itu namanya tokoh. Sedangkan penokohan ini istilah lainnya itu watak atau karakter, sifat yang dibawa oleh tokoh. Saya kasih contoh. Romeo misalnya sifatnya apa? Baik hati. Juliet sifatnya apa? Juliet itu neriman dan lain sebagainya. Orang tua Romeo jahat, terus memandang orang dari segi harta dan lain sebagainya. Itu penokohan karakter. Jadi ada bedanya. Tokoh itu perannya, penokohan itu sifatnya. Oke, misalnya saya tokoh Pak Guntur, penokohannya wataknya gimana? Jahat atau suka guyon atau seperti apa, itu namanya penokohan. Jelas ya. Lanjut, amanat. Nah, ini yang membedakan teks drama dengan seni pertunjukan lain. Jadi teks drama itu sesimpel apapun harus membawa amanat atau pesan. Pesan yang ingin disampaikan apa?
Misalnya kalian membuat cerita teks drama mengenai persahabatan di pondok pesantren. Apa pesan yang ingin disampaikan? Yaitu persahabatan di pondok pesantren itu beda dengan di lingkungan lain. Jadi mereka lebih ikhlas, lebih tidak memandang fisik, tidak memandang harta, hanya memandang hati dan lain sebagainya. Itu amanat. Misalnya belajarlah setinggi langit, terus kemudian nasihat-nasihat menabung biar di masa tua bisa aman dan lain sebagainya. Itu amanat. Ini yang membedakan teks drama dengan seni pertunjukan yang lain. Lalu ada latar. Biasanya dalam soal istilah ini keluarnya bukan latar, tapi setting. Jadi biar kalian nggak kaget kalau ada soal-soal. Setting itu sama dengan latar, istilahnya saja berbeda, artinya sama. Nah, latar ini ada tempat, waktu, suasana. Kalau tempat dan waktu insya Allah gampang. Misalnya saya teruskan yang tadi, persahabatan di pondok pesantren. Tempatnya pondok pesantren Bumi Sholawat. Waktunya tahun 2020. Biasanya yang susah menentukan itu yang latar suasana. Jadi latar suasana itu harus kalian baca keseluruhan drama atau kalian lihat keseluruhan video drama atau penampilan drama, baru kalian bisa menentukan, oh ini suasananya sedih, ini suasananya tegang, ini suasananya menggembirakan, ini suasananya mencekam. Nah, ini yang agak susah memang. Jadi harus dibaca keseluruhan, jangan dibaca sebagian. Itu latar. Kita lanjut ke ini dulu. Dialog itu nanti ada log-log yang lain juga. Dialog percakapan antara tokoh dengan tokoh di dalam teks drama atau di dalam pertunjukan drama. Jadi syaratnya dialog adalah 2 orang. Kalau kalian pernah lihat drama, kemudian tokohnya bicara sendiri, itu namanya bukan dialog, tapi monolog. Jadi tokohnya bicara sendiri, geremeng sendiri, itu monolog. Syaratnya dialog harus lebih dari 1, minimal 2. Itu baru jadi dialog. Kalau sendirian monolog. Ini nanti juga akan sering sekali keluar di soal-soal. Di soal UN itu sering jadi apa maksud dari dialog ini? Dalam dialog ini ada kata-kata yang dicetak miring. Apa artinya? Inilah nyawanya dalam drama, makanya yang paling sering keluar dalam soal dialog. Terus yang terakhir, prolog, epilog. Ini sebenarnya opsional, artinya pilihan, bisa ada, bisa tidak. Karena kalau kalian sering membaca drama atau sering menonton drama, itu ada yang tidak ada. Tapi kalau saya disuruh memilih, lebih baik ada. Karena ini saya kasih contoh ya. Prolog ini pembuka sebagai pengantar. Kalau drama dikasih pembuka, itu penonton akan lebih masuk ke dalam ceritanya, lebih enak gitu. Jadi misalnya ada beda antara kelompok 1 membuat drama kehidupan pesantren langsung dengan adegan. Kelompok yang lain membuat dengan tema yang sama tapi dikasih prolog. Misalnya ada narator di sebuah pesantren di Sidoarjo yang bernama Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Suatu sore berkumpullah 4 anak remaja dan lain sebagainya. Ada pengantar, itu lebih enak, itu bisa membuat pembaca atau penonton lebih merasuk ke dalam cerita, lebih memahami. Kemudian ada epilog. Epilog ini penutup. Jadi kalau kalian biasanya baca novel, ini juga ada di novel. Baca novel itu di halaman terakhir, setelah ada konflik, setelah penyelesaian, itu biasanya ada epilog, penutup. Jadi drama pun juga seperti itu. Ini juga penting agar, ini amanat, itu kadang juga ada yang dimasukkan ke dalam epilog. Jadi dibacakan oleh si naratornya, si pembaca cerita, si pembaca narasi. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari drama tersebut adalah bla 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 bla. Itu adanya di epilog. Seperti itu. Dari keseluruhan yang saya jelaskan mengenai unsur intrinsik drama, teks drama, ini kalian akan menemukan poin-poin yang lain juga, mungkin di referensi lain. Barangkali
guru kalian nanti juga akan menambahkan beberapa poin. Tapi intinya ya ini aja sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 poin. Ini dulu kalian pahami unsur intrinsik. Insya Allah keseluruhan teks drama, bahkan kalau kalian disuruh nulis teks drama, kalau sudah paham ini akan lancar. Seperti itu. Jadi cukup kali ini itu saja yang saya sampaikan dalam materi unsur intrinsik drama, teks drama. Nanti barangkali insya Allah ini akan diupload di YouTube. Barangkali kalian ingin bertanya langsung bisa komen. Ya, komen insya Allah akan dibalas oleh admin. Atau kalau mau cepat ya tanya ke guru kalian. Kan nanti ada Zoom, ada mungkin video call WA atau japri ke guru kalian masing-masing. Seperti itu ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.